Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk mendiskusikan hal-hal yang ringan terkait dengan cium tangan. Ini kalau dilihat sebagai sesuatu yang sepele, memang sepele. Tapi kalau ini dilihat sebagai tradisi masyarakat, ini sesuatu yang punya nilai tinggi, yang layak untuk didiskusikan. Karena tradisi itu terkait dengan keberlangsungan suatu bangsa. Sebelum kita mendiskusikan tentang cium tangan ini, kita lihat beberapa fenomena cium tangan yang banyak kita saksikan di waktu-waktu belakangan ini. Ini cium tangan ya, cium tangan kepada ketua partai. Anies Saimin cium tangan Surya Paloh, daftar ke KPU ya, karena ketua partai itu yang akan mendorongnya untuk maju menjadi capres-cawapres. Ini cium tangan seorang gubernur kepada ibu-ibu pedagang. Cium tangan kepada anak kecil. Kemudian cium tangan kepada seorang tokoh yang bersilaturahmi ke pesantren, ini di pesantren Derajat kemarin. Kemudian ini cium tangan kepada teman atau sahabat bapaknya. Kemudian ini cium tangan kepada senior di partai. Ini cium tangan kepada senior dan teman bapak senior di partai dan juga teman bapaknya. Cium tangan seorang santri kepada kiai yang dihormati. Cium tangan seorang anak kepada ibunya. Cium tangan seorang santri kepada gurunya yang sangat dihormati. Cium tangan seorang kiai kepada kiai yang dianggap mempunyai kelebihan, yang dihormati di masyarakat. Ini juga cium tangan kepada kiai yang lebih sepuh. Itu macam-macam cium tangan yang banyak kita saksikan di akhir-akhir ini ya. Kemudian kita bahas satu persatu. Cium tangan dalam tradisi kita membicarakan tradisi kita ya, tradisi masyarakat yang tinggal di atas Pulau Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya kira relatif sama tradisinya terkait dengan cium tangan ini. Cium tangan di sini masyarakat kita itu biasanya menekankan kepada pertama adalah orang tua. Nah, di sana mencium tangan orang tua adalah cium tangan pengakuan sebagai seorang anak, dan yang dicium adalah orang tuanya. Kemudian di sana juga ada penghormatan kepada seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian di sana juga ada terima kasih seorang anak kepada orang tuanya yang telah memperjuangkan kehidupan. Kepada bapaknya berterima kasih karena telah memperjuangkan mencari nafkah untuk keluarganya. Beliau adalah pahlawan untuk keluarga. Kepada ibu
terima kasih karena telah merawat dari kecil hingga dewasa, tanpa lelah, tanpa minta imbalan, sangat selayaknya untuk dicium tangannya. Itu cium tangan pertama kepada orang tua. Kemudian yang kedua, cium tangan kepada guru. Guru yang manapun, baik guru agama, guru sekolah formal, guru yang telah memberi ilmu, itu dalam tradisi masyarakat kita harus dicium tangannya. Nah ini juga di Arab juga sama nyatanya itu. Imam Syafi'i pernah mencium tangan seorang tukang kuda. Kenapa? Karena si tukang kuda itu memberi satu ilmu kepada Imam Syafi'i, maka layak untuk dicium tangannya. Nah, di sini adalah cium tangan penghormatan dan terima kasih. Penghormatan kepada orang yang telah memberi orang yang berilmu, dan terima kasih karena telah memberikan ilmunya, telah berjasa. Jadi kepada orang alim, kepada kiai, kepada guru itu ada penghormatan karena beliau-beliau orang yang berilmu, yang layak untuk dihormati. Dan terima kasih juga di samping itu juga terima kasih karena mereka telah memberi ilmu kepada kita, memberikan ilmunya kepada kita. Makanya ini tidak terbatas kepada hanya yang berilmu saja, bahkan kepada guru TPQ kita yang mungkin sekarang itu ilmunya segitu-gitu saja, dibanding dengan kita yang sudah puluhan tahun di pesantren, mungkin secara zahir ilmunya lebih tinggi muridnya, tapi bagaimanapun beliau telah berjasa memberikan ilmu kepada kita, maka wajib dicium tangannya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah cium tangan sebagai wujud terima kasih, penghormatan, terima kasih kepada orang yang telah berjasa. Di antaranya adalah pahlawan, orang yang sudah memperjuangkan kehidupan kita, ya, walaupun bukan orang tua, walaupun hanya bapak sambung atau orang yang telah mengangkat kita sebagai anak adopsi misalkan itu, tapi telah merawat dari kecil dengan penuh kasih dan sayang, maka dia juga wajib dicium tangannya karena dia adalah pahlawan, ya, yang telah merawat kita, dan dia sebagai wujud terima kasih kita kepadanya. Nah, kemudian setelah itu adalah cium tangan yang yang benar, karena ada pergeseran. Yang dulu cium tangannya itu ke ke hidung dan ke bibir, nah sekarang ada pergeseran. Nah ini cium tangannya betul, cium tangannya betul, ini cium tangannya juga betul. Kemudian ini cium tangannya ke jidat ini. Nah, ini menandakan ada penghormatan dengan menundukkan badannya dari orang yang dicium tangannya, tapi tidak ada pengakuan di sana. Nah, atau penghormatannya hanya setengah, hanya sebagai kamuflase itu. Akan ada kepura-puraan, pura-pura menghormati. Nah, tidak seutuhnya itu, tidak penuh. Nah, ini juga menunduk tapi tidak menempel, ada penghormatan, tapi ada pengakuan dia itu merasa sejajar. Nah ini juga mestinya kalau cium tangan itu ya ke ke
hidung dan ke bibir itu. Bahkan di sebagian pesantren kalau santri kepada kiainya itu cium tangan yang di punggungnya dan di dalamnya. Kalau di punggungnya adalah penghormatan katanya, kalau yang di dalam baliknya itu jadi cium tangan bolak-balik, ini adalah cium tangan keberkahan, mengharap keberkahan. Jadi cium tangan seperti ini. Ini cium tangan yang benar. Menunduk, mencium tangannya dengan hidung dan bibir. Ini yang benar, menunduk, mencium tangannya dengan hidung dan bibir. Ini juga benar, menunduk, mencium tangannya dengan hidung dan bibir. Ini juga benar. Nah, hanya saja ada yang perlu kita cermati adalah yang mungkin jarang di tradisi kita adalah mencium tangan anak kecil. Saya kira ini bukan tradisi kita. Setahu saya ya, dari kecil tidak orang tua kita tidak mengajarkan saya untuk mencium tangan anak kecil. Yang diajarkan adalah mencium orang yang lebih tua. Ya, saya kira ini tradisinya adalah tradisi Arab, mungkin di Yaman itu. Mungkin ya, kemungkinan ini adalah tujuannya untuk memuliakan, menunjukkan kasih sayang kepada anak kecil itu. Tapi ini bukan, menurut saya bukan tradisi masyarakat kita, karena bahkan orang tua kita itu pernah melarang, khususnya kepada saya pribadi, itu jangan mencium tangan anak. Karena apa? Karena kalau terlalu sering, khawatirnya akan menjadi karakter anak itu, menjadi kebiasaan dia dimuliakan. Maka yang terjadi nanti akan muncul sikap arogan. Karena dari kecil dicium tangannya, dimuliakan, dia merasa diri sebagai orang yang patut dimuliakan, yang harus dimuliakan. Khawatirnya nanti ketika dewasa ternyata masyarakat tidak memuliakannya, kemudian tidak mencium tangannya, dia akan merasa direndahkan. Nah, itu muncul sikap arogan seperti itu, menganggap orang lain itu lebih rendah. Nah, makanya mencium tangan kepada anak kecil ini saya rasa bukan tradisi kita. Mencium tangan kepada pedagang, mencium tangan kepada pedagang boleh jadi ini mungkin juga bukan tradisi kita, tapi ini saya rasa bagus. Karena apa? Di sana ada penghormatan. Pertama karena si pedagang itu orang yang lebih tua mungkin. Terus yang kedua, penghormatan kepada seorang pahlawan. Bagaimanapun pedagang itu adalah pahlawan untuk keluarganya, walaupun bukan pahlawan untuk kita, tapi dia adalah orang yang telah berjuang untuk keluarganya, berjuang mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Maka orang seperti ini adalah seorang pahlawan yang patut untuk dimuliakan. Nah, kemudian mencium tangan ketua partai. Nah, atas dasar alasan apa ini? Silahkan persepsi masing-masing dibebaskan lah. Saya nggak tahu ini atas dasar alasan apa. Nah, kalau menurut saya kalau mencium tangan Pak Prabowo itu masih ada alasan. Alasannya apa? Karena beliau telah mempertaruhkan jiwa raganya, mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa ini. Karena beliau telah terjun di medan perang,
mempertaruhkan nyawanya untuk negeri ini, kita sebagai anak bangsa sangat layak untuk mencium tangan beliau, bukan sebagai ketua partai tapi sebagai seorang pahlawan. Kita patut berterima kasih kepada orang yang telah berjuang untuk bangsa ini dengan nyawanya. Mungkin beliau juga sampai berdarah-darah, bahkan katanya kakinya itu sampai seperti itu karena di medan perang. Ya, penghargaan kita, penghormatan kita layak ketika hanya sekedar untuk mencium tangan beliau dengan alasan beliau telah berjuang untuk bangsa ini dan bangsa ini layak untuk memberikan penghormatan kepada beliau. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam.